试试镇魔体。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-510. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 509. Kemarin Qingchen berencana untuk melakukan sesuatu kepada gadis ini, karena dan begitulah dia bisa mencari tahu lebih banyak informasi yang dimiliki oleh istana Piao Miao. Namun sebelum semua itu dirinya lakukan, Qingchen mengeluarkan sosok Le Dao agar ia bisa melakukan penjagaan. Sebab Qingchen merasakan kalau nantinya akan ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang Qingchen pikirkan adalah benar, sebab ketika telah berhasil menghapus tanda pada gadis itu, sosok jejak jiwa pun muncul dan menyerang Qingchen. Kekuatannya sangat besar, jadi Le Dao pun membentuk sebuah pertahanan agar aura kekuatannya tidak bocor, dan malah ketahuan oleh orang-orang istana Piao Miao. Tindakan Le Dao adalah tepat karena dalam gitu, para murid istana Piao Miao tidak akan bisa tahu apa yang terjadi di sekitaran tempat tersebut. Untuk Qingchen sendiri sepertinya telah berhasil menghancurkan jejak jiwa ini, dan dia pun langsung saja menggunakan teknik jiwa untuk bisa membuat gadis itu tunduk kepadanya. Rasa sakit yang luar biasa pun dirasakan oleh gadis itu, dan sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Gadis ini penasaran apa yang telah Qingchen lakukan kepada dirinya, sebab kepalanya itu seakan-akan hendak pecah. Ia pun mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi segel jiwa yang Qingchen tanamkan sepertinya terlalu kuat. Dan begini, maka sekarang semua tentang gadis ini berada di bawah kendali Abang Qingchen. Jadi dia pun meminta gadis ini untuk bangun dan menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Sang Guanxier dan juga Feng Xiaoyu. Namun karena gadis ini malah berusaha untuk melawan mereka, maka Qingchen pun meningkatkan pengaruh segelnya, yang membuat gadis tersebut seketika saja merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia yang tidak tahan pun meminta ampunan kepada Qingchen dan berjanji akan menuruti apa yang diinginkan olehnya. Dia pun menjelaskan kalau pada 300 tahun yang lalu, Kaisar Xuan Yuan, Permaisuri, dan kekasihnya beserta Kaisar Pochen Qingchen beserta Kaisar Pochen saling bertemu satu sama lain. Namun semua itu berubah karena Kaisar Xuan Yuan ingin melakukan penerobosan. Tindakan itu telah melarang kehendak Kaisar Pochen. Terlebih lagi, Xuan Yuan itu telah membobol Dead Canyon yang merupakan salah satu dari 7 wilayah terlarang dari 5 wilayah kerajaan. Kaisar Pochen, yakni adalah Qingchen, mengetahui hal itu dan memilih untuk melakukan penyelamatan sebisanya, tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Berkat semua itulah Kaisar Xuan Yuan terselamatkan. Tapi sampai saat ini kondisi dari Kaisar Pochen atau Qingchen tidaklah diketahui. Mendengar hal itu membuat Le Dao penasaran mengapa nama Kaisar Pochen begitu mirip dengan nama Qingchen. Nah, sejak kejadian itulah telah membuat hubungan Permaisuri Piao Miao dan juga Kaisar Xuan Yuan bagaikan api dan air. Qingchen penasaran mengapa hal ini bisa terjadi, sebab dia ingat betul ketika dirinya dihianati oleh Xuan Yuan maupun Sang Guanxier, mereka itu saling tersenyum satu sama lain. Dia yakin mereka memilih untuk menyembunyikan kejadian sebenarnya. Qingchen pun menanyakan tentang perjalanan utusan istana Piao Miao. Apakah Sang Guanxier itu memiliki sebuah instruksi khusus? Gadis ini membenarkan hal tersebut karena tujuan dirinya kemari adalah untuk bekerjasama dengan sekelompok orang misterius dari Balai Penegak Hukum. Tapi seharusnya istana penegak hukum berada di bawah kendali istana Piao Miao mereka. Namun mengapa perintah Sang Guanxier kali ini cukup aneh? Qingchen penasaran siapakah pria misterius yang dia bicarakan. Qingchen pun meminta Xian Xiaolin untuk membawanya ke tempat orang-orang itu berada. Tapi sebelum memulai keberangkatan mereka, Qingchen akan menyerap dulu kekuatan yang berada di tempat tersebut, karena sangat disayangkan jika menyia-nyiakan semua itu. Melihat tindakan Qingchen membuat Xian menjadi begitu terkejut. Pasalnya, Qingchen baru saja menstabilkan pondasinya pada ranah Martial Emperor.
Setelah menyelesaikan semua urusannya, Qin Chanpo menyimpan Kulo Dao untuk masuk ke dalam tungku dan mengajak Xian untuk memulai perjalanan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup singkat, pada akhirnya Qin Chen dan Xian sampai di sebuah tempat yang tentu saja itu adalah perkemahan dari orang-orang istana penegak hukum yang sebelumnya Xian bicarakan. Qin Chen melihat ke sana kemari, namun tidak ada orang yang mencurigakan di sini. Xian juga tidak tahu mengapa hal ini terjadi karena seharusnya setengah bulan lalu Kaisar Tianfeu datang kemari. Dia merupakan jenius yang mampu menghapus semua terobosan yang ada di istana penegak hukum dan juga istana Piao Miao. Qin Chen akhirnya menyadari kalau Qian Su dan juga Zhu Ruyu sepertinya telah dibawa pergi. Jadi karena itulah Qin Chen pun mengajak Xian untuk pergi mencari di mana master istana Piao Miao berada. Xian mau tidak mau akan mengikuti kemauan dari Qin Chen. Sampai akhirnya mereka pun kembali masuk ke dalam alam inti Yu kuno. Sesaat kemudian, Qin Chen dan juga Xian dikejutkan oleh kedatangan para penghuni dari tempat ini, yang mana kekuatan dari para monster itu terbilang cukup kuat. Karena bagaimanapun serangan Xian tidaklah mampu melukai para monster tersebut. Qin Chen sadar betul kalau ini adalah para binatang darah. Pertarungan pun terus saja terjadi, yang mana di sini hanya Xian saja yang maju. Sedangkan Qin Chen hanya melihat pertarungan itu tanpa ada niatan untuk memberikan bantuan. Seberapa keras pun Xian menyerang para binatang darah itu, namun tidak ada satupun serangannya yang berefek kepada mereka. Sepertinya Xian juga menyadari hal tersebut. Jadi dia pun mencoba untuk menjaga jarak agar tidak terluka dalam pertarungan tersebut. Namun sayang sekali semua itu sudah terlambat, sebab dirinya berhasil tertangkap dan kini adalah giliran Xian yang diserang oleh para binatang darah. Untung saja Qin Chen memberikan bantuan kepadanya. Bahkan binatang darah itu meninggoy hanya dalam satu kali serangan Qin Chen saja. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Xian begitu terkejut. Sedangkan para binatang darah ini menjadi begitu waspada kepada Qin Chen. Berhubung inti jiwa dari para binatang darah ini menyimpan sesuatu, jadi Qin Chen pun memutuskan untuk memburu para binatang darah. Terlebih lagi mereka itu terlihat tidak mau melepaskan dirinya. Dan benar saja ketika Qin Chen menyimpan pedangnya, para binatang itu langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun Qin Chen sudah menantikan hal tersebut dan langsung saja menggeprek mereka. Qin Chen melakukan uji coba kepada binatang yang terakhir. Namun karena dia tidak kunjung berhasil, pada akhirnya dia pun kembali mengeluarkan Kulo Dao yang baru saja bangun tidur. Tentu saja dia terkejut karena bangun-bangun malah gelut dengan binatang darah. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau Xian sedang melakukan pencarian di manakah lokasi tepat dari master istana Piao Miao mereka. Dengan bantuan alat pelacak ini, dia pun akhirnya bisa menemukan keberadaannya. Qin Chen pun merasa begitu senang dan meminta Xian untuk melakukan tugasnya. Dia seharusnya tahu kalau dengan segel penghancur jiwa, Qin Chen bisa tahu apa saja yang dia rencanakan. Jadi dia itu jangan sampai membuat sebuah kesalahan besar. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.